Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak ibu, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dengan berdoa, kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan segala pekerjaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Anak ibu, kita masih tetap belajar daring. Kamu sekarang sudah duduk di kelas 3. Jadi anak ibu mohon sekali lagi tolong nak tugas-tugasnya diselesaikan dan diserahkan kepada ibu. Kita mulai ya nak belajar kita hari ini. Kita masih berada di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Anak-anak ibu masih ingat kan nak apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran, di sini ada kompetensi dasar yang menjadi acuan, atau acuan itu adalah yang menjadi pembelajaran kita. Sini ada 3.2 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama melalui lagu, alat musik, perkusi yang tersedia. 3.1 menjelaskan bilangan cacah sampai dengan 1000 dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, 1/4 yang disajikan dalam garis bilangan. Inilah nak yang akan kita pelajarin hari ini. Nah anak ibu, sini kita masuk pembelajaran 2. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja nak ciri-ciri makhluk hidup itu sayang? Iya pintar, satu makhluk hidup itu dapat berkembang biak, tumbuh besar, peka terhadap lingkungan. Coba nak, amatilah teks dan jawablah pertanyaan berikut untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Tapi sebelum kita membaca teks, coba kamu amati ada 3 gambar di sini. Ada cicak, manusia, dan hewan. Di sini cicak, manusia, hewan, ikan ini dan ikan ini apakah dikatakan makhluk hidup? Iya, karena mereka berkembang, bergerak, memerlukan makanan. Di dalam akuarium ini ada ikan dan ada tumbuhan. Tumbuhan ini dia hidup nak karena dia tumbuhan air yang juga makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Cicak itu merayap di dinding juga dia menggunakan kaki. Kalau burung bergerak menggunakan apa sayang? Pintar anak ibu. Burung bergerak dia terbang dengan menggunakan sayapnya. Kemudian kalau dia gajah berjalan dengan bergerak menggunakan apa? Kaki. Sekarang ibu bertanya, di sini ada tugas. Apakah tumbuhan juga bergerak? Di pembelajaran 1 sudah ibu jelaskan tumbuhan juga dapat bergerak. Dengan menggunakan apa? Udah dapat dong satu jawabannya. Jangan lupa dikerjakan. Di sini halaman berapa sudah ibu tulis. Jangan lupa ya sayang. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Di sini ada 2 gambar ikan dan manusia. Nah, ibu, inilah dia nak. Ikan bernapas dengan insang, manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, selain manusia dan ikan, ada juga tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan apa sayang? Nah, itulah yang harus kamu cari. Apa
Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Kemudian sini ibu ini kamu cari dulu jawabannya, nanti setelah dapat baru ibu jelaskan bagian-bagian dari alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan, sebutkan. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Apa nak? Selain itu apa? Sebutkan, jangan lupa ya sayang dikerjakan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, di sini ada dua gambar, manusia dan hewan. Ini dia, dari kamu masih dalam kandungan ibumu, kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi. Lalu beranjak besar sekitar ini kamu ya nak ya, umur 2 tahun 5 tahun. Lalu ini kamu masuk SD, kemudian tumbuh besar SMP, lalu tumbuh lagi besar, kamu sudah kerja. Inilah pertumbuhan manusia. Dan beratnya akan bertambah, gemuk atau tidak bertambah menjadi kurus. Nah, kemudian yang kedua adalah hewan. Di sini ada ayam. Ada ayam. Pertama ayam dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Kemudian ayam yang sedang lalu menjadi ayam jago. Ini ayam pun tumbuh bertambah ukurannya tinggi dan beratnya. Anak ibu, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Bertambah tidak nak? Setelah dari kelas 1 menjadi kelas 3 bertambah apa tidak? Kalau bertambah jangan lupa dijawab. Kemudian pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Kalau pernah coba kamu ceritakan hasil pengamatanmu. Contoh ibu kasih contoh satu. Ayamku bertelur, kemudian dierami selama 25 hari, lalu menetas menjadi anak ayam. Lalu aku kasih makan, ayamku tumbuh besar, lalu besar bertambah besar. Setelah itu ayamnya bisa dipotong ku makan. Itu satu contoh yang ibu kasih. Sekarang kamu ceritakan contoh pengamatan hewan yang ada di sekitarmu, pertumbuhannya. Oke sayang, halamannya sini sudah ibu tulis, halaman berapa? Halaman 12. Selain hewan, tumbuhan juga tumbuh berkembang. Contoh di sini ada tumbuh pokok atau tumbuhan atau pohon, ada yang dimulai dari biji. Biji ditanam kemudian keluar akarnya atau tunasnya. Kemudian tumbuh, bijinya terpecah, tumbuh daunnya, lalu tumbuh besar, batangnya tinggi dan berdaun. Begitu juga dengan hewan dan manusia. Manusia di sini contoh ada ayah dan ibu, lalu lahirlah si Beni, kemudian si Lani. Begitu juga dengan ayam. Inilah pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah sekarang tugas kamu adalah ayo berdiskusi. Berdiskusi ini bisa dengan ibumu atau temanmu. Isilah tabel berikut dengan nama hewan. Contoh ibu kasih ya, kucing berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan apa bertelur? Ditulis 2, 3, 4, 5. Cari nama 5 hewan yang makhluk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Halamannya di sini ya nah, halaman 13. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan.
Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Contoh, sini Lani menyiram tanaman dengan air. Ini tumbuhan. Kemudian kata sini kan manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Kenapa Bu kok manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan sebagai makanan? Contoh, sayur. Sayur bayam itu termasuk kategori apa nak? Tumbuhan kan sayang? Supaya sayur bayam itu tumbuh besar, manusia pun menyiramnya, memberikan pupuk. Kemudian setelah tumbuh besar bayam itu kemudian dimakan oleh manusia. Begitu juga dengan hewan. Contoh ayam. Setelah ayam itu bertelur, telurnya bisa dikonsumsi atau dimakan oleh manusia? Bisa. Kemudian setelah ayam itu menetas, telurnya menetas, pecah menjadi seekor anak ayam, dipelihara, dikasih makan, minum dan segalanya, tumbuh besar ayam itu kemudian dimakan oleh manusia. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan sebagai makanannya. Contoh di sini ada kuda. Apa makanan kuda? Pintar anak ibu, rumput. Begitulah makhluk hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Perlu tidak sayang? Jangan lupa dijawab. Apa makanan tumbuhan? Apa makanan untuk tumbuhan? Jangan lupa dijawab sayang. Oke? Nah di sini ada 1, 2, 3 dan 4 gambar. Kan makhluk hidup itu ciri-cirinya satu, peka terhadap rangsangan. Ini contoh satu, Ali peka terhadap rangsangan itu karena dia tidak tahan. Aduh kalau udah kena sinar matahari dia silau. Begitu juga dengan kamu karena kalau udah kena sinar matahari wah panas. Kemudian putri malu, dia pertama kembang, kalau kamu sentuh dia akan menguncup. Kemudian yang ketiga, pernah melihat pacar Cina atau pete Cina nak? Pernah, kalau disentuh dia akan betul sayang meledak atau terbuka mengeluarkan bijinya. Kemudian yang gambar yang ketiga nih, hewan apa nih, pernah lihat apa namanya ini? Kaki seribu. Kalau disentuh dia akan menggulungkan diri supaya tidak diganggu oleh musuh. Inilah nak manusia, hewan dan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Itu tadi lihat kan sudah gambarnya. Jika kita melihat sinar matahari, si Udin melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Putri malu, daunnya akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Pernah tidak nak kamu sentuh pacar Cina? Pernah. Kemudian landak atau kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Itulah dia nak, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tugas kamu sekarang, buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Halaman 15. Di sini berkembang biak, makanan, tumbuhan, bernapas, bergerak. Ini kamu buat kalimat. Buat kalimat dari kata berkembang biak, buat kalimat dari kata makanan, buat kalimat dari kata tumbuhan, buat kalimat dari kata bernapas, buat kalimat dari kata bergerak. Jangan lupa sayang dikerjakan. Ayo berlatih. Di sini ada sebuah teks, baca, bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap jujur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kembali kita nak. Masih ingat kamu nak Pancasila? Masih. Di sini ya, ayo coba ini sila keberapa? Pinter anak ibu. Ini adalah sila pertama, berlambangkan bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan yang baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Dan kita juga harus melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi segala larangan yang tidak boleh kita lakukan. Oke sayang? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Selalu bersikap bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sekarang tugas kamu, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Jangan lupa sayang ya, sini tulis ada 3. Anak-anak ibu, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahami dan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Sebelum ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Semoga pelajaran kita ini menjadi berkah dan kamu menjadi pintar. Doa dimulai. Doa selesai. Anak ibu, satu pinta ibu, jangan lupa kerjakan PR dan tolong serahkan kepada ibu supaya kamu ada nilai. Yang kedua, kita belajar daring. Walaupun kita belajar daring, kamu tetap harus menjaga kesehatan. 1, jangan lupa memakai masker kalau kamu berpergian keluar atau bertemu dengan orang banyak. Kedua, jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan di air mengalir. Atau kamu pergi naik kereta atau apapun, jangan lupa memakai hand sanitizer. Yang ketiga, apa sayang? Menjaga jarak atau social distancing. Jangan terlalu dekat. Kalau kamu terlalu dekat dengan orang yang sakit, kamu juga akan sakit. Tapi jangan lupa pakai masker. Oke sayang, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.